kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Shalom. Nah adik-adik, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat ya. Untuk itu adik-adik saat ini siapin Alkitabnya, siapin kidung ceria, dan jangan lupa berpakaian rapi dan duduk manis. Nah oke, kita berdiri dulu ya, kita nyanyi. Kita nyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Sambil pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, kita angkat satu pujian lagi ya. Lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah adik-adik silakan duduk. Kita akan menghadap Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Yuk kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik kita bangkit berdiri lagi ya. Kita akan menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja Kau Pun Gereja. Kita pakai gerakan ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orang
kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang minggu ini. Hingga saat ini juga Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, biarlah Tuhan mau menyertai ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya. Dari Kidung Ceria, lagunya Seekor Anak Domba. Seekor anak domba sendirian pergi, meninggalkan gembala ke padang yang sepi. Selama masih siang, tak takut rasanya, berkicau burung-burung dan bunga pun cerah. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan satu pujian dari teman kita ya. Yuk kita dengerin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan cintamu, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Mu di dalam Alkitab. Terima kasih. Terima kasih pujiannya. Adik-adik, saat ini kita akan baca firman Tuhan dan kita buka dulu bacaan Alkitab. Hari ini Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 12. Ya. Alkitab tetap terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah boleh memuji-muji nama Tuhan lewat puji-pujian, dan saat ini kami hendak membaca Alkitab. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga kami boleh membaca dengan baik dan boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Kakak akan membaca ayatnya yang pertama dan bergantian dengan adik-adik yang ada di rumah. Ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus kepada mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat.
Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengejar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya, ayatnya yang ke-11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Ya, apa kabar di hari ini? Ya, puji Tuhan kalau semua saat ini, hari ini kita dalam keadaan sehat dan baik. Ya, hari ini kakak mau cerita tentang seorang Rasul Paulus. Siapa yang kenal dengan Rasul Paulus? Ya, adik-adik, seorang Rasul Paulus, dia adalah seorang yang memberitakan Injil. Nah, seorang Rasul Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Di mana adik-adik? Ya, di Efesus. Ya. Injil adalah kabar sukacita, kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi juru selamat manusia dan dunia. Nah, adik-adik yang kekasih, suatu hari Rasul Paulus mengadakan perjalanannya yang ketiga. Nah, dimulai dengan mengunjungi kota Galatia, Frigia, lalu sampailah Rasul Paulus di Efesus. Nah, di Efesus Rasul Paulus mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, agar mereka mengenal dan percaya Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus mengajar orang-orang itu dan memberi pengenalan tentang Tuhan Yesus. Nah, di kota Efesus Rasul Paulus tinggal selama 3 tahun. Nah, dan selama 3 tahun Rasul Paulus terus memberitakan Injil Tuhan Yesus. Mula-mula Rasul Paulus mengajar orang-orang di rumah ibadah atau di gereja. Tetapi ketika hal itu sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, adik-adik, ternyata ada orang yang tidak senang mendengar pengajaran tentang Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, bahkan lo adik-adik, orang-orang itu menghina, memaki karena mereka tidak menerima yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Apakah Rasul Paulus itu kecewa?
Apakah itu Rasul Paulus sakit hati? Apakah Rasul Paulus sedih? Atau apakah Rasul Paulus memilih untuk meninggalkan kota Efesus? Nah, adik-adik, tentu saja tidak. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah memisahkan orang-orang yang mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dan mereka yang tidak mau. Nah, dipisah yang tidak mau dan yang orang-orang yang mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, berita tentang Tuhan Yesus dipisahkan. Nah, lalu mengajar mereka di tempat kuliah atau di ruangan tertentu. Ya, jadi adik-adik, sekali lagi Rasul Paulus memisahkan orang-orang yang tidak mau mendengar berita sukacita dan orang-orang yang mau mendengar. Nah, adik-adik, dengan tekun dan setia Rasul Paulus mengajar orang-orang yang tidak mau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, tidak mau mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Dia setia, Rasul Paulus setia, dan selama 2 tahun, meskipun ada orang yang mengeraskan hati dengan menolak pengajaran Rasul Paulus itu. Akan tetapi Rasul Paulus tetap semangat, tetap berani, tetap sukacita, tetap mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus itu. Sehingga Injil yang diberitakan atau diajarkan oleh Rasul Paulus didengar dan diterima oleh banyak orang. Tidak hanya sampai di situ. Melalui Rasul Paulus, Tuhan juga memperlihatkan mujizat-mujizatnya. Sehingga ada saja orang-orang yang kemudian sembuh dari sakit. Luar biasa ya. Luar biasa apa yang terjadi. Orang yang mau mendengar berita sukacita, berita keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan orang-orang yang sakit pun disembuhkan. Itulah mujizat Tuhan Yesus yang terjadi pada saat Rasul Paulus menyampaikan berita keselamatan itu. Nah, adik-adik, siapa yang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Ya, pasti ya, semua adik-adik yang ada di rumah senang, mau, sukacita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, kakak juga mau. Semua kakak-kakak layan, semua mau mendengar dan mau menyampaikan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Ya, dari Alkitab, lewat pengajaran orang tua, kita juga mendapatkan berita tentang Tuhan Yesus. Nah, guru juga di sekolah, guru agama bisa memberitakan berita keselamatan atau berita sukacita tentang Tuhan Yesus. Kakak layan di IMPA menyampaikan berita sukacita. Ya, adik-adik ya. Nah, karena Tuhan Yesus pakai orang tua dan orang lain untuk mengenalkan kepada adik-adik pada Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab. Doa waktu bangun pagi, doa pada mau tidur malam, doa mau makan, doa mau sekolah, dan lewat banyak hal
kita boleh menerima berita sukacita itu. Kita mendapatkan lewat doa-doa kita, lewat doa orang tua kita, lewat doa kakak-kakak layan, dan doa adik-adik kita, adik-adik sekalian. Ya, jadi berita keselamatan itu banyak kita temukan, banyak kita dengar dari berita-berita tentang sukacita yang disampaikan oleh orang tua, guru, kakak layan, dan masih banyak lagi berita-berita keselamatan itu. Yuk adik-adik, kita menyanyi senang ku baca Alkitab. Tahu ya adik-adik ya? Ya, kita sama-sama ya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk tekun dan rajin membaca Alkitab setiap hari agar semakin kita mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi Kidung Ceria nomor 77, Kisahkanlah tentang Yesus. Kisahkanlah tentang Yesus, ku mau dengar. Andaikan Dia di sini, ku bergema dan ku nyanyikan mujizatnya. Kisah Tuhanku, tuturkanlah. Adik-adik, sikap berdoa, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami dalam keadaan sehat dan baik adanya. Pada saat ini Tuhan, kami sudah boleh membaca, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan berkati kami, anak-anak yang sudah boleh mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan ini. Diberkati di dalam kehidupan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi pedoman, boleh menjadi teladan kami. Untuk kami boleh pakai itu dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, biarlah kami senantiasa boleh taat, tekun dan setia membaca akan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan. Biarlah di dalam hati kami Tuhan hadirkan senang membaca Alkitab. Dan biarlah ya Tuhan, kabar sukacita ini boleh menjadi kekuatan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk gereja GPIB Shalom di Balikpapan. Dalam setiap pelayanan yang dilakukan, Tuhan memberkati Bapak Pendeta Nestor, Pendeta Christine Tangkawaro, Pendeta Febri Tarigan. Tuhan memberkati para pendeta yang melayani di jemaat GPIB Shalom di Balikpapan. Bahkan melayani di pos pelayanan. Tuhan memberkati para jemaat Tuhan. Biarlah senantiasa selalu ada dalam keadaan sehat dan diberkati. Dalam menghadapi akan kehidupan di hari-hari hidup kami. Tuhan memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Nestor Mananohas, Pendeta
Christine Tangkaurpiri, Pendeta Febri Tarigan. Biarlah sukacita yang Tuhan hadirkan dalam setiap pelayanan yang ada. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk para penatua dan diaken dalam setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dilakukan. Biarlah Tuhan senantiasa terus memberi kami kekuatan, kesehatan, sukacita, semangat di dalam pelayanan. Walaupun suasana masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun kami percaya bahwa senantiasa Tuhan sanggup memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk keenam pelkat, PKLU, PKB, PKP, GP, PT, dan PA. Tuhan memberkati para pengurus dan para pelayan. Biarlah senantiasa semangat dan sukacita terus Tuhan hadirkan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan memberkati setiap pengurus yang ada, keenam pelkat ini ya Bapa. Biarlah kami senantiasa bergandeng tangan bersama-sama mau melakukan akan tugas dan panggilan yang Tuhan embankan di masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pelayanan PA. Kakak-kakak layan yang ada, Tuhan senantiasa memberkati sukacita dan semangat para pengurus dan pelayan PA di dalam melayani Tuhan lewat ibadah pelkat PA. Senantiasa Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan selalu dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak layan yang sampai saat ini Tuhan masih beribadah dari rumah. Tuhan berikan mereka sukacita, semangat. Tuhan hadirkan kepada kehidupan anak-anak layan. Biarlah mereka terus bersemangat, bersukacita di dalam mengikuti akan ibadah pelayan anak, walaupun masih beribadah dari rumah. Berkati mereka ya Bapa. Berkati orang tua mereka, senantiasa juga diberkati dalam setiap tanggung jawab yang ada. Berkati dalam tugas dan pekerjaan daripada orang tua. Biarlah senantiasa Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Lawati mereka Tuhan, berikan mereka berkat kesembuhan, dan mereka juga boleh bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan mampukan pemerintah kami, baik yang di pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati, berikan mereka semangat sukacita dalam melaksanakan tanggung jawab yang ada. Bapa di dalam surga, kami juga selaku masyarakat boleh mematuhi akan setiap peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami. Kami boleh mematuhi dan memperhatikan, melaksanakan akan protokol kesehatan, sehingga kami terbebas dari penularan COVID-19 ini. Bapa di dalam sorga, untuk kota kami Balikpapan, kami serahkan pemerintah kami, biarlah mereka juga terus semangat dan diberikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab tugas mereka selaku pemerintah
di kota kami. Kami juga warga masyarakat boleh patuh dan melaksanakan akan peraturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga berdoa untuk Kakak Tres yang sudah juga melayani pada hari ini sebagai liturgos. Tuhan memberkati sehingga dalam pelayanan yang ada, kami semua sebagai kakak layan boleh terus semangat, sukacita dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Bapa di dalam sorga, ampuni kami, biarlah dalam kehidupan kami Tuhan selalu layakkan kami untuk kami mau datang kepada Tuhan dalam segala hal. Dengar dan sambut doa kami Tuhan. Kami akan berdoa, doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik siapin uang persembahannya ya. Nah, kita sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Bait kedua. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah,
adik-adik, kita akan doakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, biarlah berguna untuk pelayanan di jemaat-Mu. Bagi yang akan mengelola, Tuhan juga memberkati agar mereka mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, kita bernyanyi bersama-sama ya. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria, Yesus Berpesan. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Ya, adik-adik, kita akan akhiri, kita menerima berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah sertai kami dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami hari ini, esok, dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik harus tetap semangat IMPA ya. Tetap semangat juga belajarnya walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selesailah IMPA, kita mau IMPA lagi. Bye-bye.